Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Himawari muncul dengan kekuatan gabungan antara Cakra Kurama dan Cakra Tenseigan. Saat itu, dia menciptakan tangan besar dari Cakra Kurama dan menggunakannya untuk menebas rantai Mazo milik Shibai. Dengan ekspresi tegas, Himawari berkata, "Shibai Otsutsuki, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakakku, walau hanya sekalipun." Shibai terlihat heran melihat kehadiran Himawari. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia belum pernah bertemu apalagi bertarung dengan Himawari sebelumnya. Ia berkata dalam hati, siapa gadis ini? Kenapa dia bisa menggunakan Cakra Kurama? Bukankah Kurama seharusnya berada dalam tubuh Naruto? Dan kenapa dia juga memiliki Tenseigan? Himawari kemudian mengangkat sebuah bijudama. Rambutnya berayun lembut, terlihat seperti kelopak bunga yang bermekaran. Ia melemparkan bijudama itu ke arah Shibai dengan kecepatan tinggi. Namun, Jubi tiba-tiba menghalangi serangan itu. Ekor Jubi mengibaskan bijudama ke udara, hingga meledak jauh di langit. Boruto yang melihat hal itu langsung berseru, "Himawari! Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno? Seharusnya kamu bisa merasakannya." Himawari menjawab dengan nada ragu tapi tulus, "Aku juga tidak tahu pasti. Sampai sekarang aku masih belum sepenuhnya percaya padamu. Tapi, setelah mendengar cerita dari ayah dan Kurama, aku mulai yakin kalau kamu memang kakakku. Jadi, aku akan mencoba untuk percaya walau perlahan karena kamu adalah keluargaku." Boruto terdiam mendengar jawaban itu. Dia tak berkata apa-apa, hanya menatap Himawari. Di saat bersamaan, Shibai mengaktifkan kemampuan khususnya. Dia menciptakan ribuan kloningan yang langsung mengepung area di sekitarnya. Kemudian, Shibai yang asli berkata dengan suara datar, "Karena semakin banyak yang menghalangi rencanaku, sepertinya aku harus segera menyelesaikan semuanya sekarang." Tiba-tiba, ia memanggil pohon Shinju dari dimensi Jogannya. Pohon itu muncul dengan akar-akar besar yang melilit ratusan tubuh Otsutsuki yang telah dia serap. Kaguya yang melihat pohon itu langsung bereaksi. Ia berkata, Ini pohon Shinju yang dulu diperintahkan oleh dewa untuk ditanam di dimensi milik Ishiki. Kenapa kau bisa memilikinya, Shibai?" Shibai menjawab dengan tenang, "Aku memang sudah lama merencanakan semuanya. Aku tidak lagi setia pada klan Otsutsuki, dan juga tidak lagi tunduk pada dewa tertinggi. Mereka selalu lebih mementingkan Momoshiki. Aku hanya ingin menjadi dewa dengan caraku sendiri, dengan memakan buah cakra dari pohon ini." Mendengar itu, Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto tampak marah. Wajahnya menegang. Shibai lalu menanamkan pohon Shinju itu ke tanah. Pohon tersebut tumbuh menjulang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari Susanoo milik Hagoromo. Dari atas, para shinobi terlihat seperti semut kecil. Akar-akarnya sangat besar dan menjalar ke segala arah. Kaguya mengaktifkan Rinne Sharingan-nya untuk melihat apa yang terkandung di dalam akar itu. Ia berbisik, "Ini keterlaluan. Ada ratusan anggota Otsutsuki yang tubuhnya dijadikan bahan untuk pohon ini demi keserakahan." Boruto melihat ke atas dengan wajah cemas. Ia berkata pelan, "Pohon ini sangat tinggi. Dari mana asalnya?" Momoshiki menjawab dari dalam dirinya, "Itu pohon milik ayahku. Dahulu, aku diperintahkan untuk mencarinya, sekaligus memburu Kaguya agar bisa mengambil buah cakranya. Aku pergi ke bumi bersama Kinshiki dan Urashiki. Tapi, saat itu kami gagal. Pohon ini tak ditemukan, dan aku malah mati, lalu terjebak dalam tubuhmu." Boruto hanya terdiam. Pandangannya tidak lepas dari pohon itu. Wajahnya terlihat khawatir. Ia mulai merasa takut kalau dirinya gagal melawan takdir. Karena jika dia kalah, tubuhnya akan dijadikan makanan Jubi dan pohon Shinju demi membangkitkan buah cakra. Itu artinya, planet bumi akan hancur seperti yang pernah dijelaskan oleh Kashin Koji. Tiba-tiba, akar pohon Shinju mulai mengejar Boruto, mencoba melilit tubuhnya. Naruto berteriak, "Boruto! Cepat hindari itu!" Boruto langsung terbang ke udara, berusaha menjauhi ratusan akar yang mengincarnya. Namun, kloningan Shibai dari dimensi Limbo muncul dan menyerangnya dengan teknik Hyogandomu. Tubuh Boruto langsung membeku dalam es tebal. "Sial, kekuatan apalagi ini?" keluh Boruto sambil menggertakkan giginya. Dia kemudian memutar cakra planet di sekelilingnya, menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan dan menghancurkan es tersebut.
tapi kakinya sudah terlilit akar Shinju. Dalam kondisi sulit itu, Boruto menciptakan satu meteor besar dari langit dan menjatuhkannya ke arah akar Shinju. Meteor itu menghancurkan sebagian akar. Naruto berseru lega, "Syukurlah kamu selamat. Tapi tetap waspada, Boruto. Kalau kamu sampai tertangkap, semuanya akan berakhir. Planet ini tidak akan bisa diselamatkan." Namun, Shibai yang tak terlihat, muncul dalam jumlah sangat banyak. Sasuke, dengan Rinnegan-nya, bisa melihat mereka. Sasuke langsung menebas salah satu Shibai dengan tongkat Nonoboko, lalu membawa Boruto dan Naruto pergi untuk menghindari serangan lanjutan. Himawari yang melihat aksi Sasuke, kebingungan dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat musuhnya?" Sasuke menjelaskan, Shibai menciptakan cloning yang tak bisa dilihat. Hanya mereka yang punya Rinnegan atau mata khusus lain yang bisa melihat mereka. Akar pohon Shinju semakin membesar dan masuk ke dalam tanah. Ia menyerap nutrisi dari planet, membuat cakra di sekitar Boruto melemah. Boruto mulai kesulitan untuk menggunakan Rasengan Usuhiko. Sementara itu, Toneri Otsutsuki dan Hagoromo muncul. Toneri melesat menuju Jubi, sementara Hagoromo menggunakan Susanoo-nya untuk menangkap seluruh ekor Jubi. Hagoromo berkata, "Toneri, sekarang, cepat ikat dia dengan rantai Rikudo." Toneri langsung mengeluarkan rantai besar dan membelit Jubi dengan kuat. Tapi ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Panel beralih kembali ke Boruto yang kini dikepung oleh ratusan Shibai dari dimensi Limbo. Boruto menoleh ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, ayo kita gunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu. Kita harus menyamakan jumlah mereka." Naruto mengangguk, "Baik. Ayo kita lakukan bersama." Boruto dan Naruto menciptakan ribuan cloning. Mereka semua langsung bertarung sengit melawan ribuan cloning Shibai. Tapi Shibai yang asli tiba-tiba mengecilkan tubuhnya dan muncul di belakang Boruto. Dengan cakar tajamnya, ia mencengkeram Boruto dan membawanya terbang, berniat melemparkannya ke mulut Jubi. Toneri yang melihat itu berteriak, "Jangan berani-berani menyentuh dia." Tapi Shibai mengangkat tangannya, dan rantai Rikudo yang menahan Jubi langsung hancur menjadi debu. Shibai kemudian melemparkan Boruto ke arah mulut Jubi. Boruto yang sedang dicengkeram berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, namun kekuatan Shibai terlalu kuat. Boruto berkata pelan sambil mengerang. Bagaimana caranya melepaskan diri dari cengkeraman ini? Sambil berpikir cepat, Boruto menenangkan diri. Ia menatap sekeliling dengan hati-hati, lalu matanya tertuju pada bongkahan es yang sebelumnya digunakan Shibai untuk menciptakan teknik Hyogandomo. Boruto bergumam pelan, "Bongkahan es itu, kalau aku bisa menukar posisiku dengannya, mungkin aku bisa keluar dari sini." Tanpa membuang waktu, Boruto langsung menggunakan teknik pergantian posisi. Seketika tubuhnya berpindah tempat dengan es tersebut, dan membuat Shibai terkejut dan tampak marah karena kini ia memegang bongkahan es, bukan Boruto. Sasuke yang melihat kesempatan itu langsung bertindak. Ia menendang es yang ada di tangan Shibai dengan kuat hingga tubuh Shibai terpental dan membentur pohon Shinju. Sasuke lalu berkata sambil menatap Boruto, "Kerja bagus, Boruto. Aku bisa melihat dengan jelas kalau kamu sudah berkembang jauh lebih kuat dari sebelumnya." Boruto mengangguk, lalu segera berkonsentrasi untuk menyeimbangkan cakranya. Setelah itu, ia menciptakan ribuan klon menggunakan teknik Kage Bunshin. Setiap Bunshin tersebut mengaktifkan Sanin mode Gunung Myoboku dan mode Cakra Jougan, membuat tiap klonnya memiliki kekuatan setara dengan mode Rikudo Obito. Pertempuran besar pun terjadi antara klon Boruto dan ribuan klon Shibai yang berasal dari dimensi tak terlihat. Di saat yang sama, Shibai asli terlihat sedang naik ke puncak pohon Shinju. Ia berdiri di sana sambil mengangkat tangannya. "Aku akan menyerap seluruh cakra dari pohon ini," ucap Shibai dengan nada tenang. "Dengan kekuatan ini, aku tak akan pernah kehabisan cakra lagi, setidaknya untuk waktu yang sangat lama." Boruto yang melihatnya tidak tinggal diam. Ia segera terbang dan mengejar Shibai ke atas pohon. Setelah sampai, ia langsung menebas Shibai dari belakang dengan pedang Kusanaginya. Namun, tebasan itu tak membekas sama sekali di tubuh Shibai. Pria itu perlahan membalikkan badannya, menatap Boruto dengan ekspresi menyeramkan. Boruto menggertakkan gigi, lalu meraih leher Shibai dan mencekiknya sekuat tenaga. Dari tangan Boruto yang mencengkeram, tiba-tiba keluar aliran cakra berbentuk petir biru, Raayon, yang menyambar tubuh Shibai. Shibai sempat berkata lirih dengan nada kesakitan, "Cengkramannya kuat sekali."
Apakah ini karena kekuatan Momoshiki yang membantunya? Tubuh Shibai tersambar petir biru itu, membuatnya menjerit kesakitan. Naruto dan Sasuke yang melihat kejadian itu langsung terbang ke atas untuk membantu Boruto. Namun, tiba-tiba salah satu kloningan Shibai muncul dari belakang Boruto dan menusuk tubuhnya dengan senjata Daikokuten. Boruto terkejut dan berteriak, "Sial! Aku gagal menarik jiwanya." Boruto jatuh ke bawah dalam kondisi tertusuk. Di saat yang sama, dua klon Boruto yang sebelumnya memegang tubuh Shibai dihancurkan oleh Shibai yang asli. Setelah itu, Shibai menendang tubuh Boruto ke bawah dengan keras, dorongan kakinya sangat kuat hingga membuat Boruto jatuh sangat cepat ke tanah. Sasuke melihatnya dan segera berkata dalam hati, "Ini bahaya. Aku harus segera menyelamatkannya." Tanpa ragu, Sasuke menggunakan teknik Ame-no-Teji-Kara untuk menukar posisinya dengan Boruto. Sasuke kini berada di jalur tendangan Shibai, dan langsung menerima serangan itu. Sasuke terpental dan terlihat kesakitan. Boruto berteriak dari kejauhan, "Guru Sasuke! Kenapa kau menukar tempat denganku?" Sasuke menjawab dengan susah payah, "Aku tidak bisa diam saja melihatmu terluka. Himawari, sekarang, cepat keluarkan biju Dama Enyu dan lempar ke arahku." Himawari yang mendengarnya langsung bertindak cepat. Ia menciptakan biju Dama berukuran besar dan melesatkannya ke arah Sasuke. Tepat sebelum tubuh Sasuke terbentur tanah, ia kembali menggunakan Ame-no-Teji-Kara untuk menukar posisinya dengan biju Dama. Ledakan terjadi di udara, mengguncang lautan di bawahnya. Boruto yang melihatnya langsung menciptakan Raion dan mengarahkannya ke laut, berharap agar Shibai tersetrum oleh kombinasi air laut dan listrik. Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Kau memang selalu bisa diandalkan, Guru Sasuke." Namun Shibai yang sempat terjatuh kembali berdiri. Ia mulai menyerap cakra dari planet bumi, yang sudah dikeringkan oleh pohon Shinju. Shibai berkata pelan, "Aku akan menggunakan energi planet ini untuk memperkuat fisikku." Boruto menatap Shibai dengan serius. Ia tahu, Shibai mulai menggunakan kekuatan yang sangat berbahaya. Momoshiki yang ada dalam tubuh Boruto ikut berbicara. "Boruto, sekarang dia mulai menggunakan cakra planet. Sama seperti kamu waktu menciptakan Rasengan Usuhiko. Tapi dia menggunakan itu untuk memperkuat dirinya secara langsung. Ini bisa sangat berbahaya." Boruto menjawab lirih, "Jadi, dia bisa meniru caraku. Tapi, aku tak akan kalah." Shibai kemudian menciptakan ribuan klon tak terlihat, masing-masing memegang satu teknik baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. "Aku akan menggunakan Shinjutsu ini untuk pertama kalinya," ucap Shibai. Boruto mendesis, "Teknik baru lagi? Sial, berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan." Shibai tersenyum dan berkata, "Teknik ini aku beri nama Subakyoma." Tiba-tiba dari tubuh Shibai muncul tulang-tulang panjang yang langsung berubah menjadi pedang Kusanagi. Dengan satu tebasan, ratusan Taju Kage Bunshin milik Naruto langsung hancur. Kaguya yang melihatnya berkata, "Teknik ini mirip dengan milik Kimimaro. Tapi dampaknya jauh lebih besar." Momoshiki menambahkan, "Boruto, hati-hati. Itu adalah teknik manipulasi tulang tingkat tinggi. Biasanya hanya ayahku yang mampu menggunakannya. Tapi entah bagaimana Shibai bisa menguasainya." Boruto mengangguk dan berkata, "Kalau kau tahu soal kekuatan itu, berarti kau juga tahu seberapa banyak teknik seperti itu yang dia miliki?" Momoshiki menjawab, "Puluhan. Salah satunya Sawarabi no Mai, teknik yang menciptakan ribuan tulang dari tanah dalam sekejap. Jika kau berdiri di tanah, kau bisa langsung tertusuk ribuan duri tajam. Teknik itu dulu hanya ayahku yang punya." Boruto lalu menatap Shibai dengan pandangan tajam dan bertanya, "Dari mana kau mempelajari kekuatan-kekuatan ini, Shibai Otsutsuki?" Shibai menjawab dengan santai, "Kau penasaran, Boruto? Aku sudah mempelajari ratusan kekuatan secara diam-diam. Aku mencuri gulungan-gulungan rahasia dan buah cakra dari para dewa. Sekarang, hasilnya akan aku gunakan untuk menjadikan tubuhmu sebagai makanan jubi." Boruto terlihat sangat marah setelah mendengar ucapan Shibai. Wajahnya mengerut, menahan emosi yang hampir meledak. Tanpa membuang waktu, Shibai langsung melesat ke arah Boruto dan menebaskan senjata tulangnya, Subakyomai, dengan sangat cepat dan kuat. Boruto mengangkat pedang Kusanaginya untuk menahan serangan itu. "Aku harus bertahan," gumam Boruto dalam hati sambil menahan tebasan itu sekuat tenaga. Namun, saat itu juga, Kusanagi miliknya mulai retak. Suara retakan terdengar jelas, membuat Boruto semakin tegang.
Sasuke yang menyaksikan dari kejauhan langsung bereaksi. Ia terbang dan menebaskan tongkat Nunoboku miliknya ke arah Shibai. Tapi tiba-tiba, dari leher Shibai, keluar lagi Tsubaki Omai yang lain. Tulang itu menahan serangan tongkat Nunoboku dengan mudah. Kemudian Shibai menebas kembali, kali ini mengenai kusanagi milik Boruto dan tongkat Nunoboku milik Sasuke. Kedua senjata itu terbelah dan patah. Sasuke terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh keterkejutan, "Aku tidak percaya. Tongkat Nunoboku bisa dihancurkan seperti ini. Kekuatannya benar-benar di luar dugaan." Mendengar itu, Shibai tertawa kecil lalu berkata, "Baru sadar sekarang, ya, Uchiha Sasuke? Memangnya kau kira aku lawan biasa? Aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Kalian hanya pengganggu kecil di mataku." Boruto mengepalkan tangan. Rasa marah dan frustrasinya semakin dalam. Ia ingin menyerang lagi, tapi pedangnya sudah patah. Saat itulah, Mitsuki dan Orochimaru datang. Keduanya muncul dengan aura yang kuat dalam mode Sannin. Mitsuki mendekati Boruto dan berkata dengan nada serius, "Boruto, gunakan pedang ini. Ini adalah Kusanagi Gua Ryuchi. Aku serahkan padamu, karena kau adalah satu-satunya yang paling mahir menggunakan Kusanagi di antara kami." Orochimaru ikut bicara. "Pedang ini bukan sembarangan. Ini adalah Kusanagi tertinggi yang disimpan oleh para Sannin Haku di Gua Ryuchi. Aku mendapatkannya setelah lolos dari ujian mereka. Sekarang, senjata ini ada di tanganmu." Boruto menerima pedang itu, tapi wajahnya masih ragu. Ia menatap Orochimaru dan bertanya, "Apa kau yakin pedang ini cukup kuat?" Serangan Shibai sebelumnya bahkan menghancurkan tongkat Nunoboku milik Guru Sasuke dalam sekali tebasan. Orochimaru menjawab dengan tenang, "Coba saja, Boruto. Tapi akan lebih baik kalau kau membalutnya dengan cakra Jougan atau cakra Momoshiki. Dengan begitu, kekuatan Kusanagi ini bisa meningkat berkali lipat." Sebelum Boruto sempat mencoba, tiba-tiba Shibai kembali menyerang. Ia menebaskan Tsubaki Omai ke arah bukit di sekitar mereka. Dalam sekejap, bukit itu rata menjadi dataran rendah. Kekuatan Shibai benar-benar merusak sekelilingnya hanya dengan satu gerakan. Mitsuki langsung berkata, "Boruto, kita harus bergerak sekarang. Aku akan membantumu." Boruto menoleh dan berkata dengan nada tulus, "Terima kasih, Mitsuki. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk bisa sadar kembali dari pengaruh Zeno." Mitsuki mengangguk dan menjawab, "Rasanya memang aneh berdiri di pihakmu sekarang, apalagi melawan Shibai. Tapi aku mulai menyadari bahwa dia memang ancaman nyata. Kita harus menghentikannya." Tanpa menunggu lagi, Mitsuki melesat ke arah Shibai dan menciptakan ribuan ular besar dari tubuhnya untuk menyerang. Tapi Shibai hanya tersenyum sinis dan berkata, "Teknik seperti itu tidak akan berpengaruh padaku." Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tubuhnya muncul ratusan tulang yang memanjang dengan cepat. "Karamatsu no Mai," gumamnya, lalu tulang-tulang itu menyerang Mitsuki dalam kecepatan tinggi. Naruto berteriak dari kejauhan, "Mitsuki! Cepat hindar!" Mitsuki mencoba menarik dirinya menggunakan ular-ularnya, tapi Shibai menariknya dengan Ban Shenin, membuat tubuh Mitsuki tertarik oleh tekanan gravitasi yang sangat kuat. "Aku tidak bisa bergerak," desis Mitsuki sebelum akhirnya tubuhnya tertusuk oleh tulang-tulang Shibai. Teriakan kesakitan terdengar. Dari kepala Mitsuki, mulai tumbuh daun dan akar seperti pohon Shinju. Tubuhnya perlahan berubah. Hagoromo yang melihatnya berkata pelan, "Ternyata efek serangan ini bisa mengubah korbannya menjadi pohon Shinju. Ini sangat berbahaya." Melihat itu, Shibai mengecilkan tubuhnya untuk memancing emosi Orochimaru. Dan benar saja, Orochimaru terlihat sangat terpukul. Dengan suara penuh amarah, Orochimaru berkata pada Hagoromo, "Aku tidak bisa menyembuhkan Mitsuki. Aku butuh bantuan dari Rikudo Anin." Hagoromo menjawab dengan serius, kalau hanya cakra Rikudo saja tidak cukup. Serangan Shibai ini mengandung unsur buah cakra murni yang sangat kuat. Kita membutuhkan pelengkap dari Gunung Myoboku, elemen Yin dan yang lebih sempurna. Orochimaru mengangguk cepat. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke Gunung Myoboku sekarang. Kita tidak boleh biarkan Mitsuki berubah sepenuhnya menjadi pohon Shinju." Hagoromo mengangguk. "Baik. Aku akan pergi bersama Hamura. Kau tunggu di sini." Lalu diperlihatkan Hagoromo dan Hamura membuka portal dimensi untuk pergi ke Gunung Myoboku.
Mereka datang untuk meminta teknik penyembuhan dari Gamamaru. Setibanya di Gunung Myoboku, mereka disambut oleh Gamabunta yang melihat aura cakra Hagoromo. Apakah kau Rikudo Sennin? Aku bisa merasakan kekuatan besar darimu. Ada apa kau datang ke sini? Tanya Gamabunta. Hagoromo menjawab cepat, aku ingin bertemu Gamamaru sekarang juga. Keadaannya darurat. Gamabunta membawa mereka menemui Gamamaru.